Halo, Assalamualaikum pembaca dan pemirsa. Inilah contoh kasus penerapan PPh UMKM setengah persen berdasarkan aturan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Aturan ini berlaku mulai tanggal 22 April 2026. Contoh kasus yang kami sajikan kali ini adalah berdasarkan penjelasan dari PP 20 tahun 2026 yang resumnya juga Anda bisa dapatkan di tautan ini tipspajak.com/PP 20 tahun 2026. Tautan ini juga kami sertakan di deskripsi di bawah video ini. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat dan informasi yang coba kami share serta bagikan ini dapat sampai kepada rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. To the point, inilah contoh pertama. Contoh pertama ini mengenai perbedaan usaha dan pekerjaan bebas. Ini adalah contoh dari pasal 56 ayat 4 PP 20 tahun 2026. Tuan A adalah pemain piano. Ya, pemain piano artinya dia pekerjaan bebas. Jika ia mengajar piano atas namanya sendiri, maka penghasilannya dianggap sebagai pekerjaan bebas, ya, dan tidak berhak memakai PPh final setengah persen. Clear di sini? Jika Tuan A adalah pemain piano, maka dia adalah termasuk pekerjaan bebas, ya. Jika dia mengajar piano atas namanya sendiri, maka penghasilannya dianggap sebagai pekerjaan bebas, sehingga tidak memakai PPh final setengah persen. Kita tahu bahwa pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, arsitek, akuntan, dan sejenisnya, termasuk seniman, tidak berhak memakai PPh final setengah persen. Pekerja bebas harus menggunakan PPh tarif umum pasal 17. Namun, nah ini ada namunnya, jika Tuan A membuka usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, ya. Sekali lagi, jika Tuan A membuka usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilannya adalah penghasilan usaha yang dikenai PPh final setengah persen. Perbedaannya sangat jelas ya, jika di atas ini adalah pekerjaan bebas, yang di bawah ini adalah usahawan. Pekerja bebas tidak bisa pakai PPh final setengah persen, namun usahawan bisa menggunakan PPh final setengah persen. Itu adalah contoh pertama dari pasal 56 ayat 4 mengenai perbedaan usaha dan pekerjaan bebas. Berikutnya pemirsa, kita bahas contoh kedua, yakni perseroan perorangan atau PT perorangan yang menjalankan jasa sejenis. Ini adalah penjelasan dari pasal 57 ayat 2 huruf B. Contohnya seperti ini. Tuan C adalah seorang konsultan pajak, mendirikan perseroan perorangan CK yang juga memberikan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak jelas ya, dia adalah pekerjaan bebas, tidak bisa menggunakan PPh final setengah persen. Nah, karena PT perorangannya ini, perseroan perorangan ini memberikan jasa konsultan pajak juga, ya, karena jasanya sama dengan pekerjaan bebas Tuan C, maka perseroan perorangan atau PT perorangan CK tidak termasuk yang berhak dikenai PPh final setengah persen. Oke, jadi cukup clear bahwa
perseroan perorangan atau PT perorangan yang menjalankan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas, maka tidak berhak menggunakan PPh final 0,5%. Contohnya seperti itu tadi. Tuan C konsultan pajak, maka jelas dia tidak bisa menggunakan tarif final karena pekerjaan bebas. Lalu dia mendirikan PT perorangan. PT perorangan sebetulnya bisa menggunakan PPh final 0,5% jika jenis kegiatan usahanya memenuhi syarat. Namun karena jenis usaha dari perseroan perorangan CK ini adalah sama dengan konsultan pajak Tuan C, maka tidak bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%. Cukup clear? Kami rasa untuk contoh kedua ini. Dan berikutnya contoh ketiga. Ini hal yang benar-benar baru diatur mulai 22 April 2026 ini, yakni penggabungan omset antara orang pribadi dan perseroan perorangannya. Jadi sedikit review bahwa PT perorangan itu pada dasarnya adalah PT, ya, ada perseroan juga, namun hanya didirikan oleh satu orang, di mana di situ pengurusnya satu orang, yakni penanggung jawab atau pemiliknya satu orang. Di sebelum aturan ini, jika kita wajib pajak punya usaha dagang, kemudian kita mendirikan juga PT perorangan dengan usaha dagang juga, maka itu bisa terpisah. Jadi misal orang pribadi kita 4 miliar omsetnya, lalu PT perorangan kita 3 miliar omsetnya, maka itu masih masuk kriteria PPh final masing-masing. Orang pribadi bayarnya 0,5% dari omset dan PT perorangan juga bayarnya 0,5% dari omset. Namun sejak PP 20 tahun 2026 ini itu dianggap satu kesatuan, ya, penggabungan omset orang pribadi dan perseroan perorangannya. Ini diatur di pasal 57 ayat 2 huruf E. Tuan D memiliki usaha dagang, ya. Lalu ia mendirikan 2 perseroan perorangan, yakni DJ dan DX. DJ dan DX. Pada tahun 2026 ini total omset Tuan D ditambah perseroan perorangan DJ dan ditambah DX mencapai 6 juta rupiah. Ya, omset D ditambah DC dan DX adalah 6 miliar rupiah, saya ulangi. Di jumlah omsetnya 6 miliar rupiah. Maka mulai tahun 2027 Tuan D beserta PT perorangan DJ, DX, dan perseroan baru yang ia dirikan kemudian tidak lagi berhak menggunakan PPh final 0,5% karena total omset gabungan telah melebihi 4,8 miliar rupiah. Ini aturan baru yang signifikan bedanya dibandingkan pengaturan sebelumnya. Jika sebelumnya orang pribadi ini, ya. Nah, jika sebelumnya ada case seperti ini, Tuan D punya usaha dagang, lalu ia mendirikan 2 perseroan perorangan, DJ dan DX, maka omsetnya ini selama masing-masing masih di bawah 4,8 miliar masih bisa menggunakan tarif final 0,5%. D masih 0,5%, perseroan perorangan DJ 0,5% dan DX 0,5%. Misal omsetnya ini 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar, sehingga totalnya 12 miliar, maka masing-masing masih boleh menggunakan tarif final 0,5%. Namun sejak berlakunya PP 20 2026 ini, maka Tuan D, PT DJ, PT DX, dan perseroan perorangan baru yang ia dirikan kemudian tidak lagi berhak menggunakan PPh final 0,5%. Sangat clear untuk contoh ketiga ini. Masih ada
contoh ke-4 dan 6, namun akan kita bahas di video berikutnya. Itulah tadi pemirsa, contoh penggunaan, contoh kasus PPh final UMKM 0,5% berdasarkan penjelasan PP 20 tahun 2026. Sedikit kami review lagi bahwa perbedaan usaha dan pekerjaan bebas adalah seperti ini. Kemudian contoh 2 adalah perseroan perorangan yang menjelaskan usaha sejenis. Dan contoh ketiga adalah penggabungan omset antara orang pribadi dan perseroan perorangannya. Sekian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena tipspajak.com dan Tips Pajak Media ada di mana-mana. Sekian, semoga bermanfaat, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.